Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan kisah Raffi si tukang emas yang dicoba dunia. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Pagi itu, sinar matahari menyusup lembut melalui celah tirai rumah sederhana di pinggiran kota Bojonegoro. Udara masih dingin, embun masih menempel di dedaunan, dan suara ayam berkokok bersahutan. Di rumah kecil berwarna krem itu tinggal seorang pria bernama Raffi, seorang pegawai toko emas yang hidup sederhana bersama istrinya, Alia, dan anak sematawayangnya, Nadia, yang baru berusia 8 tahun. Raffi dikenal jujur dan tekun. Setiap pagi ia mengayuh sepeda motornya menuju toko emas tempatnya bekerja di pusat kota. Toko itu bukan sembarang toko. Toko ini menjadi salah satu cabang dari jaringan penjualan emas terbesar di Jawa Timur. Hari itu, tanggal 21 Oktober 2025, awalnya terasa biasa saja. Tidak ada firasat buruk. Tidak ada tanda-tanda aneh. Namun sesuatu di layar ponselnya mengubah semuanya. Sesampainya di toko, Raffi duduk di balik etalase kaca, menata perhiasan satu persatu. Ia membuka ponselnya sekadar untuk melihat berita terbaru. Di layar terpampang judul besar dari portal berita nasional. Harga emas sentuh rekor tertinggi dalam sejarah. Antam, UBS, dan Galeri 24 melonjak tajam. Raffi terpaku. Ia membaca lebih lanjut. Harga emas naik hampir 2 kali lipat dibanding bulan sebelumnya. Orang-orang mulai berbondong-bondong ke toko-toko emas, baik untuk membeli maupun menjual. Media sosial penuh dengan video antrean panjang di berbagai kota. Di TikTok, seseorang bahkan merekam keributan kecil di toko emas karena kehabisan stok gelang 24 karat. Dunia seperti mendadak panik. Raffi menghela napas panjang. Ia tahu, kabar seperti ini tidak hanya tentang angka, tapi tentang nasib banyak orang. Ia sendiri menyimpan sedikit tabungan dalam bentuk emas kecil untuk masa depan anaknya. Kalau harga terus naik begini, bisa jadi rezeki besar, gumamnya pelan. Tapi di sisi lain, ia juga tahu, di saat sebagian orang untung, banyak pula yang rugi. Tidak lama kemudian, telepon toko berdering nyaring. Raf, tolong siapkan stok cincin dan kalung 24 karat di etalase depan. Banyak pelanggan datang. Suara bosnya, Pak Adi, terdengar tegas. Raffi segera bergerak cepat. Dalam beberapa menit, toko penuh sesak. Wajah-wajah panik berdatangan. Beberapa membawa amplop tebal. Sebagian lagi membawa emas lama untuk dijual kembali. Suasana menjadi riuh. Mas, saya mau jual semuanya. Cepat ya, sebelum harga turun lagi. Kata seorang ibu dengan nada cemas. Mas, masih ada kalung model rantai 10 gram? Saya mau 2. Teriak pelanggan lain dari ujung toko. Raffi mencoba tetap tenang, meski tangannya bergetar. Dalam keramaian itu, matanya menangkap seorang pria parubaya yang duduk di sudut ruangan dengan wajah muram. Ia tidak membeli, tidak menjual, hanya memandangi etalase dengan tatapan kosong. Setelah pelanggan mulai berkurang, Raffi menghampirinya. Bapak, ada yang bisa saya bantu? Tanyanya sopan. Pria itu tersenyum tipis. Saya dulu punya banyak emas seperti ini. Tapi semuanya saya jual waktu harga masih rendah. Sekarang saya cuma bisa lihat. Raffi terdiam. Kata-kata itu menampar hatinya. Ia merasa iba, tapi juga sadar, dunia ini berputar cepat, dan tidak semua orang siap mengikutinya. Sore harinya, setelah toko tutup, Raffi pulang dengan kepala penuh pikiran. Sepanjang perjalanan, berita tentang kenaikan harga emas terus berputar di radio motor tuanya. Semua membicarakan hal yang sama. Emas naik, rezeki besar, peluang kaya mendadak. Tapi Raffi tidak merasa lega. Ia justru merasa gelisah. Sesampainya di rumah, ia disambut Alia yang sedang menyiapkan makan malam. Mas, kamu kelihatan lelah. Toko ramai, ya? Ramai banget. Alia. Semua orang kayak haus emas. Aku lihat banyak yang jual, banyak juga yang beli. Dunia kayak kehilangan sabar.
Alia tersenyum lembut. Hidup ini memang ujian, Mas. Kadang rezeki datang tiba-tiba. Tapi kalau hati nggak tenang, percuma juga. Raffi menatap wajah istrinya. Ada ketenangan yang menyejukkan di sana. Namun malam itu, sebelum tidur, pikirannya tak bisa diam. Di luar, dunia sibuk dengan euforia emas yang meroket. Tapi di dalam dirinya, ada sesuatu yang terasa salah. Ia menatap kalung kecil milik anaknya yang tergantung di meja rias. Apa benar semua ini rezeki, atau justru ujian yang sedang Allah kirimkan? Gumamnya pelan. Malam itu Raffi tidak tahu bahwa berita sederhana di layar ponselnya pagi tadi akan menjadi awal dari perjalanan panjang. Perjalanan yang menguji iman, kesabaran, dan arti sejati dari rezeki. Pagi berikutnya, udara Bojonegoro terasa berbeda. Langit cerah. Tapi suasana kota seperti tak sabar menunggu sesuatu. Di warung kopi, di pasar, bahkan di masjid, semua orang membicarakan hal yang sama, emas. Harga yang melonjak drastis membuat banyak warga panik. Sebagian girang, sebagian lagi bingung. Raffi kembali ke toko dengan langkah berat. Di jalan, ia melihat spanduk besar bertuliskan, harga emas tertinggi sepanjang sejarah. Warga diminta waspada penipuan. Spanduk itu dipasang oleh pemerintah daerah sebagai peringatan agar masyarakat tak mudah tergiur oleh investasi bodong. Tapi tetap saja, euforia menguasai banyak orang. Sesampainya di toko, suasana jauh lebih gila dari kemarin. Antrian sudah terbentuk bahkan sebelum toko dibuka. Raffi dan rekan-rekannya bekerja tanpa henti sejak pagi. Para pelanggan datang dengan wajah penuh harap. Ada yang ingin menjual semua emas untuk mendapatkan uang tunai. Ada pula yang berani membeli meski harga sudah melambung tinggi. Di tengah hiruk-pikuk itu, Pak Adi, sang pemilik toko, tampak gelisah. Ia mondar-mandir sambil memegang ponsel, menatap grafik harga yang naik tiap jam. Raf, harga baru lagi. Naik 2% dari tadi pagi. Ini gila. Serunya. Raffi hanya mengangguk. Tangannya terus membungkus emas dengan hati-hati. Tapi di balik ketenangannya, hatinya resah. Ia tahu, kenaikan seperti ini jarang bertahan lama. Dalam dunia emas, saat harga terlalu tinggi, biasanya badai akan datang tak lama kemudian. Siang hari, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Seorang pria datang terburu-buru membawa tas besar. Ia langsung menuju meja kasir dan membuka tas itu, berisi tumpukan emas batangan. Saya mau jual semuanya sekarang juga. Sebelum turun lagi, katanya dengan suara tinggi. Pak Adi mencoba menenangkannya. Bapak yakin mau jual semua? Ini bisa nilainya ratusan juta. Saya butuh uang cepat. Anak saya sakit di rumah sakit. Saya nggak punya pilihan. Suasana toko mendadak hening. Semua orang yang tadi sibuk menawar terdiam. Raffi menatap pria itu dalam-dalam. Wajahnya lelah, matanya sembab, seperti orang yang sudah kehilangan arah. Ia merasa iba. Raffi menunduk, lalu berkata pelan, "Semoga Allah ganti dengan yang lebih baik, Pak." Setelah transaksi selesai, pria itu pergi tanpa banyak bicara. Raffi hanya bisa menatap punggungnya hingga hilang di tikungan. Dalam hatinya, ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan, antara kasihan, takut, dan sadar bahwa di balik emas yang berkilau, ada banyak air mata yang tersembunyi. Sore hari, ketika toko mulai sepi, Raffi membuka ponsel. Ia membaca komentar di media sosial tentang berita yang sama. Yang kaya makin kaya. Yang miskin makin panik. Rezeki atau jebakan? Di antara ribuan komentar itu, satu kalimat menarik perhatiannya. Jangan biarkan emas yang bersinar membuat hatimu buta dari cahaya iman. Kalimat itu menusuk batinnya. Ia merasa seperti sedang diperingatkan. Saat itulah, suara adzan asyar terdengar dari masjid dekat toko. Tanpa pikir panjang, Raffi menutup etalase dan berjalan keluar. Ia melangkah ke masjid dengan langkah mantap, meninggalkan keramaian dunia di belakangnya. Dalam sujudnya, ia berdoa dengan suara lirih. Ya Allah, jauhkan aku dari cinta dunia yang menipu. Tunjukkan mana rezeki yang berkah,
bukan hanya yang tampak besar di mata manusia. Air matanya menetes. Untuk pertama kalinya sejak berita itu viral, hatinya terasa tenang. Tapi ketenangan itu tak bertahan lama. Saat ia kembali ke toko, Pak Adi menatapnya serius. "Raf, ada yang aneh. Beberapa pelanggan tadi mengaku beli emas palsu dari online shop yang mengatasnamakan toko kita." Raffi terkejut. "Apa? Kok bisa, Pak?" "Ya, mereka percaya karena logo dan nama toko kita dipakai. Sekarang sudah ada puluhan korban. Polisi katanya mulai menyelidiki." Raffi terpaku. Berita viral yang awalnya dianggap membawa rezeki, ternyata menimbulkan kekacauan besar. Di luar sana, banyak orang tertipu, kehilangan tabungan, bahkan ada yang menjual harta terakhir demi membeli emas palsu. Malam itu, berita tentang penipuan investasi emas bodong mulai menyebar cepat di televisi dan internet. Nama toko tempat Raffi bekerja ikut terseret karena digunakan oleh pihak tak bertanggung jawab. Raffi duduk di ruang tamu rumahnya dengan wajah murung. Alia menghampirinya sambil membawa segelas teh hangat. "Mas, sabar ya. Ini semua ujian." Raffi mengangguk pelan. "Aku takut, Li. Takut nama toko rusak. Takut orang-orang salah sangka. Takut rezeki yang selama ini aku cari malah jadi fitnah." Alia menggenggam tangan suaminya. "Kalau kita jujur, Allah yang akan bela. Dunia boleh panik, tapi Allah tahu siapa yang niatnya tulus." Raffi menatap wajah istrinya yang penuh keyakinan itu. Hatinya mulai menguat. Tapi ia tahu badai baru saja dimulai. Ia tak tahu bahwa dalam beberapa hari ke depan, hidupnya akan berubah total. Karena apa yang tampak seperti rezeki emas, itu akan menuntunnya ke ujian paling berat dalam hidupnya. Ujian antara kejujuran, iman, dan godaan dunia yang mengkilap. Hari-hari berikutnya berubah menjadi masa penuh tekanan bagi Raffi. Toko tempatnya bekerja mulai kehilangan pelanggan. Nama toko itu kini dicurigai sebagai bagian dari penipuan emas bodong yang sedang viral di media sosial. Setiap hari, orang-orang datang menuntut kejelasan, membawa bukti transaksi palsu, dan menuduh toko mereka ikut bermain dalam skema licik itu. Pagi itu, Raffi baru saja membuka toko ketika seorang ibu parubaya datang dengan wajah merah padam. Tangannya menggenggam kwitansi printout dari internet. "Mas, saya beli gelang ini dari toko kalian, tapi ternyata palsu. Uangnya 5 juta hilang." Suaranya bergetar antara marah dan menangis. Raffi mencoba menenangkan. "Ibu, mohon maaf. Tapi transaksi ini bukan dari toko kami. Itu dari penipu yang meniru nama kami." "Alasan? Logonya sama. Nama kalian juga sama." Air mata mulai menetes di pipi wanita itu. Raffi hanya bisa menunduk, merasa bersalah meski tidak punya andil. Pak Adi datang, mencoba menjelaskan dengan nada tegas. "Kami tidak pernah menjual secara online, Bu. Ini murni penipuan. Kami juga sudah lapor ke polisi." Namun penjelasan itu tidak langsung menenangkan. Beberapa pelanggan lain ikut berteriak, menuduh toko mereka terlibat. Suasana makin panas. Raffi mencoba menenangkan, tapi salah satu pria yang datang tiba-tiba memukul meja keras hingga kaca etalase bergetar. "Kalau kalian gak ganti rugi, kami viralkan toko ini." Raffi mundur satu langkah. Dadanya berdebar cepat. Ia merasa terjebak di tengah badai besar. Ia ingin jujur, tapi dunia tampak tak percaya lagi pada kejujuran. Setelah para pelanggan pergi, Pak Adi memukul meja dengan keras. "Raf, kita bisa bangkrut kalau ini terus terjadi." "Aku tahu, Pak, tapi kita nggak bisa menipu balik hanya untuk menutup rugi," jawab Raffi lirih. Namun tak lama kemudian, salah satu rekan kerja mereka, Johnny, datang membawa ide yang mengejutkan. "Pak, gimana kalau kita ikut arus aja? Kita jual emas imitasi dengan harga lebih murah. Bilang aja kualitasnya KW premium. Banyak toko lain udah begitu. Laku keras." Pak Adi terdiam lama. Ia memandangi Raffi, lalu menatap Johnny. "Kamu sadar nggak apa yang kamu omongin?" Johnny tertawa kecil. "Saya sadar, Pak. Dunia sekarang realistis.
Kalau kita terlalu jujur, kita kalah. Kata-kata itu menancap di hati Raffi. Ia menatap Johnny dengan tajam. Johnny, kalau kita ikut menipu, apa bedanya kita sama mereka? Allah nggak buta, bro. Yang haram tetap haram, meskipun dibungkus indah. Johnny mencibir. Kau bisa ngomong begitu karena belum merasakan lapar. Suasana hening. Raffi menggenggam erat tangannya sendiri. Dalam hati, ia berperang antara logika dan iman. Ia tahu, kalau toko terus rugi, ia bisa kehilangan pekerjaan. Sementara anak dan istrinya butuh makan. Tapi kalau ia ikut menipu, berarti ia menggadaikan kejujuran demi uang. Malam itu, Raffi duduk di beranda rumah sambil memandangi langit. Bintang-bintang tampak redup tertutup awan. Alia duduk di sampingnya, membawa selimut untuk menghangatkan tubuh suaminya yang terlihat lelah. Mas, kamu kenapa diam aja? Aku bingung, Li. Bos hampir menyerah. Toko rugi besar. Johnny ngajak jual emas palsu. Semua orang kaya kehilangan arah. Alia menatap suaminya dengan lembut. Mas, rezeki nggak akan datang dari hal yang haram. Kalau kamu tetap jujur, Allah yang akan bukakan jalan. Jangan takut miskin, Mas. Takutlah kalau Allah cabut keberkahan. Raffi menatap wajah istrinya lama. Kata-kata itu sederhana, tapi menenangkan. Ia menarik napas panjang dan berkata pelan. Aku nggak mau jual kejujuran cuma demi uang. Aku mau tetap bersih, walau nanti harus mulai dari nol. Beberapa hari kemudian, keputusan besar diambil. Raffi mengundurkan diri dari toko emas itu. Ia tak ingin terlibat dalam kebijakan baru yang mulai condong ke arah curang. Pak Adi menatapnya dengan mata berkaca. Raff, kamu orang baik. Tapi dunia nggak selalu ramah sama orang jujur. Raffi tersenyum tenang. Saya tahu, Pak, tapi Allah lebih adil daripada dunia. Keluar dari toko itu, Raffi melangkah dengan hati berat tapi juga lega. Ia kehilangan penghasilan tetap, tapi menemukan kedamaian yang tak bisa dibeli dengan apapun. Namun ujian belum berakhir. Beberapa hari kemudian, ia menerima kabar bahwa toko tempatnya bekerja diserbu aparat karena laporan penipuan massal. Nama Johnny dan beberapa karyawan lain ditetapkan sebagai tersangka. Media menyiarkan berita itu di mana-mana. Dan tanpa disangka, di komentar salah satu berita online, seseorang menulis. Ada satu karyawan yang menolak ikut menipu. Katanya namanya Raffi. Semoga Allah jaga dia. Raffi membaca itu dengan mata berkaca. Ia tidak menyangka, keputusannya untuk tetap jujur justru menyelamatkannya dari kehancuran besar. Tapi perjuangannya belum selesai. Ia masih harus mencari nafkah untuk keluarganya, memulai hidup dari awal, di tengah dunia yang sedang tergila-gila dengan harta. Ia menatap langit malam dengan keyakinan baru. Allah, jika ini jalan MU, aku ridho. Tapi tuntun aku menemukan makna rezeki yang sejati. Angin berhembus lembut. Di kejauhan, suara adzan Isya terdengar. Hatinya bergetar. Ia tahu, malam itu adalah titik balik dalam hidupnya. Awal dari perjalanan menuju rezeki yang tak lagi sekadar emas, tapi ketenangan jiwa. Sudah 2 minggu sejak Raffi meninggalkan pekerjaannya di toko emas. Sejak hari itu, hidupnya berubah drastis. Tidak ada lagi rutinitas pagi dengan seragam toko, tidak ada suara mesin kasir, tidak ada aroma logam emas yang khas di tangannya. Hari-harinya kini diisi dengan kebingungan dan doa. Setiap pagi, Raffi duduk di beranda rumahnya sambil menatap jalan yang sepi. Ia mencoba mencari ide, pekerjaan baru, atau bahkan usaha kecil yang bisa dijalankan. Namun setiap kali ia membuka ponsel untuk mencari lowongan kerja, rasa cemas menyelinap, gaji kecil, jarak jauh, dan persaingan ketat. Sementara itu, tabungan mereka semakin menipis. Suatu pagi, Alia menghampirinya sambil membawa secangkir kopi. Mas, aku tahu kamu lagi pusing. Tapi jangan berhenti berusaha. Aku yakin Allah pasti siapkan jalan yang terbaik. Raffi tersenyum pahit. Aku nggak takut miskin, Li. Aku cuma takut gagal jadi kepala keluarga yang bisa diandalkan.
Alia menggenggam tangannya erat. Kamu sudah jadi kepala keluarga terbaik karena nggak pernah menyerah pada dosa. Kata-kata itu membuat hati Raffi bergetar. Ia menatap istrinya lama, lalu berkata, aku kepikiran mau jual cincin pernikahan kita, Li. Buat modal usaha kecil. Alia terdiam sejenak, lalu tersenyum lembut. Kalau itu jalan yang Allah ridha, jual saja, Mas. Tapi jangan lupa niatnya, bukan untuk mengejar dunia, tapi untuk menafkahi keluarga dengan berkah. Sore itu, Raffi menjual cincin pernikahan mereka di toko kecil milik kenalannya. Uang hasil penjualan tidak banyak, tapi cukup untuk membeli peralatan kecil. Ia mulai membuat usaha reparasi perhiasan dan perbaikan emas di rumah, sesuatu yang dulu ia kuasai dari pengalamannya di toko. Ia menata meja sederhana di teras rumah, memasang papan bertuliskan, servis cincin, kalung, dan gelang jujur dan amanah. Awalnya, tak ada pelanggan yang datang. Hari pertama, kosong. Hari kedua, hanya satu orang tetangga yang minta memperbaiki rantai kalung putus. Hari ketiga, mulai ada 2, lalu 3. Perlahan, nama Raffi mulai dikenal sebagai tukang servis emas yang tidak pernah curang dalam timbangan. Suatu hari, seorang pelanggan baru datang, wanita muda dengan wajah cemas. Ia membawa sebuah kalung emas yang tampak rusak. Mas, bisa benerin ini? Ini satu-satunya kenang-kenangan dari ibu saya, katanya dengan nada pelan. Raffi menerima kalung itu hati-hati, memeriksa dengan kaca pembesar. Bisa, Mbak, tapi perlu waktu 1 jam. Wanita itu mengangguk dan menunggu di bangku teras. Selama Raffi bekerja, wanita itu memperhatikan caranya, tenang, teliti, dan penuh kehati-hatian. Tidak ada sikap tergesa atau licik. Tidak ada usaha untuk mengambil keuntungan lebih. Setelah selesai, Raffi mengembalikan kalung itu dengan senyum tulus. Sudah jadi, Mbak, tapi satu permintaan kecil. Jangan terlalu sering disimpan di tempat lembab. Itu yang bikin mudah retak. Wanita itu terharu. Mas, saya kira nggak ada lagi tukang yang jujur di zaman sekarang. Keesokan harinya, wanita itu kembali. Tapi kali ini, ia tidak datang sendirian. Ia membawa temannya, dan kemudian beberapa hari berikutnya datang lagi membawa pelanggan lain. Dalam waktu 2 minggu, teras kecil Raffi berubah menjadi tempat ramai setiap sore. Bisnis kecil itu berkembang dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Ia tak menjual emas, tapi menjual kepercayaan. Orang-orang datang bukan karena harga murah, tapi karena tahu Raffi tidak pernah menipu. Setiap selesai memperbaiki perhiasan, ia selalu mengucap pelan, semoga Allah berkahi setiap rezeki yang masuk dari tangan ini. Namun ujian belum berakhir. Suatu hari, Johnny, rekan kerjanya yang dulu memilih jalan curang, datang menemuinya. Wajahnya kusut, rambut berantakan, dan matanya sayu. Raff, aku butuh bantuan, katanya lirih. Raffi menatapnya. Bingung. Ada apa, John? Aku baru keluar dari kantor polisi. Semua hancur. Bos kita ditangkap, toko disegel. Aku kehilangan segalanya. Aku cuma mau kerja lagi. Apa aja, asal halal. Raffi terdiam lama. Di hatinya berperang antara rasa marah dan kasihan. Ia masih ingat kata-kata Johnny dulu. Kau belum lapar. Tapi kini, di depan matanya, Johnny benar-benar lapar, baik perut maupun hatinya. Akhirnya, Raffi menghela napas panjang dan berkata, kalau kamu sungguh mau tobat, bantu aku di sini. Tapi satu syarat, jangan pernah tipu orang lagi. Johnny menunduk, air matanya menetes. Aku janji, Raff, aku udah kapok. Hari-hari selanjutnya, mereka bekerja bersama. 2 orang yang dulu berseberangan, kini duduk di bawah satu atap yang sama, atap kejujuran. Dan entah bagaimana, sejak hari itu, pelanggan makin ramai. Rezeki mengalir lebih lancar dari sebelumnya. Raffi menyadari sesuatu. Ketika ia kehilangan emas dunia, Allah memberinya emas yang lebih berharga, kepercayaan, ketenangan, dan keberkahan. Malam itu, setelah menutup bengkel kecilnya,
Ia berdoa dengan suara pelan. Ya Allah, Engkau telah menggantikan kesedihan dengan ketenangan, menggantikan kehilangan dengan keberkahan. Jadikan aku hamba yang selalu bersyukur dalam setiap ujian MU. Dari kejauhan, suara adzan maghrib berkumandang lembut. Hatinya bergetar. Ia tahu, perjalanannya belum selesai. Tapi kini ia berjalan di jalan yang benar. 3 bulan telah berlalu sejak Raffi membuka bengkel perhiasan kecil di teras rumahnya. Apa yang dulu hanya meja kayu dan alat sederhana, kini berubah menjadi tempat kerja yang rapi dan ramai. Orang-orang dari berbagai kampung datang silih berganti, bukan hanya memperbaiki emas, tapi juga meminta nasihat darinya. Raffi kini dikenal bukan sebagai pegawai toko emas lagi, tapi sebagai Raffi si tukang emas jujur. Julukan itu melekat kuat di mata masyarakat Bojonegoro. Bahkan beberapa kali, ia diminta menjadi pembicara di pengajian kecil untuk berbagi kisah tentang ujian kejujuran di tengah dunia yang penuh tipu daya. Pagi itu, Raffi duduk di bangkunya sambil menyiapkan peralatan. Joni datang membawa beberapa pesanan servis. Wajahnya tampak lebih segar. Raff, pelanggan makin banyak. Aku sampai kewalahan ngatur antrean. Raffi tertawa kecil. Alhamdulillah, John. Itu bukan karena kita pintar, tapi karena Allah sayang sama orang yang mau berubah. Joni mengangguk pelan. Matanya berkaca. Dulu aku nggak percaya sama itu. Tapi sekarang, aku lihat sendiri. Sementara itu, Alia sibuk menyiapkan teh manis untuk pelanggan. Nadia, anak mereka, membantu dengan semangat, membagikan kartu kecil bertuliskan. Jujur itu mahal, tapi mendatangkan berkah. Setiap pelanggan yang membaca kartu itu tersenyum dan menaruhnya di dompet seolah itu doa kecil yang ingin mereka bawa pulang. Suatu sore, datang seorang pria parubaya dengan pakaian rapi dan wajah yang tidak asing. Raffi menatapnya lama. Lalu matanya membulat. Pak Adi. Ya, itu memang Pak Adi. Mantan bosnya di toko emas. Ia datang tanpa pengawalan. Tanpa mobil mewah. Wajahnya lebih tirus. Tapi matanya teduh. Raffi, aku dengar kabarmu. Maafkan aku. Katanya dengan suara berat. Raffi terdiam. Lalu menunduk hormat. Saya nggak punya dendam, Pak. Semua sudah jadi pelajaran. Pak Adi menatap meja kerja Raffi yang penuh alat sederhana. Lalu berkata lirih. Kau tahu, Raff? Waktu kau keluar dulu, aku pikir kau bodoh karena menolak uang besar. Tapi sekarang, aku sadar yang bodoh justru aku. Karena aku jual kejujuran demi harta yang nggak bertahan lama. Raffi tersenyum lembut. Allah Maha Baik, Pak. Kadang kita harus kehilangan segalanya dulu biar bisa lihat mana yang benar-benar berharga. Mereka duduk lama sore itu. Tak banyak kata, hanya dua hati yang sama-sama pernah jatuh, kini disatukan oleh rasa syukur dan penyesalan. Beberapa minggu kemudian, bengkel Raffi makin berkembang. Ia menolak tawaran untuk menjadikannya toko besar, karena takut kehilangan kesederhanaan yang dulu membawanya ke titik ini. Kalau terlalu besar, nanti bisa datang lagi godaan keserakahan, ujarnya pada Alia suatu malam. Alia tersenyum sambil menatap suaminya. Kamu bukan lagi tukang emas, Mas. Kamu pengrajin hati. Raffi tertawa kecil. Ah, bisa aja kamu, Li. Namun di balik canda itu, ada rasa haru yang dalam. Ia menatap Nadia yang tertidur di pangkuan ibunya, dan hatinya berbisik. Inilah emas paling berharga dalam hidupku. Malam itu, setelah sholat Isya, Raffi membuka mushaf kecil yang selalu ia bawa sejak keluar dari toko emas dulu. Matanya berhenti pada satu ayat yang membuatnya tertegun lama. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Quran Surat At-Talaq 2:3. Air mata Raffi menetes. Ayat itu terasa seperti surat cinta langsung dari langit. Dulu ia kehilangan pekerjaan. Kini Allah memberinya usaha sendiri. Dulu ia dicaci karena jujur. Kini ia dipuji karena keteguhan hati. Dulu ia takut miskin. Kini ia kaya dalam keberkahan. Ia menutup mushaf, menatap langit malam yang penuh bintang. Angin berhembus lembut,
membawa aroma tanah basah setelah hujan. Dalam hati, ia berkata pelan, "Ya Allah, Engkau telah menunjukkan padaku bahwa rezeki bukan soal banyak atau sedikit, tapi soal keberkahan. Terima kasih karena telah menjaga hatiku dari cinta dunia yang menipu." Dan malam itu, di bawah cahaya bulan yang tenang, Raffi tersenyum dengan kedamaian yang tidak bisa dibeli oleh emas sekalipun. Ia tahu, kisah hidupnya kini bukan hanya miliknya, tapi pelajaran bagi siapapun yang masih percaya bahwa kejujuran tak akan pernah membuat seseorang rugi. Hikmah cerita. Kisah ini fiktif, namun dibuat seolah nyata agar kita dapat mengambil pelajaran darinya. Bahwa rezeki yang halal dan jujur, meski kecil, jauh lebih berharga daripada kekayaan yang datang dari tipu daya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Quran Surat At-Talaq 2:3. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini. Jika sahabat menyukai ceritanya, jangan lupa tulis pendapatmu di kolom komentar, berikan like, dan subscribe agar semakin banyak orang yang terinspirasi dari kisah ini. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.